Maaf dok, saya mau tanya gula darah saya di bawah 150 atau di bawah 200. Ini apa kategori diabetes? Kadang badan nggak enak, capek, udah 1 tahun lebih. Apa perlu diet saja, atur pola makan? Mohon sarannya. Terima kasih dok. Ini sebenarnya perlu diklarifikasi dulu ya. Yang gula di bawah 150 itu apakah gula sewaktu atau gula puasa? Kalau misalnya di bawah 150 tapi itu gula sewaktu, kategorinya masih normal karena definisi diabetes kalau menggunakan gula darah sewaktu itu di atas 200 dengan adanya gejala klasik. Nah, gejala klasik itu adalah sering haus, sering lapar, sering buang air kecil, dan ada penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak ada gejala klasik, gula darah sewaktunya di atas 200 dan diulang di waktu yang lain tetap di atas 200, baru bisa juga dikatakan diabetes kalau nggak ada gejala klasik. Nah, kalau di bawah 150 atau di bawah 200 tanpa ada gejala dan itu gula sewaktu, mestinya sih belum diabetes ya. Tapi kalau ini kategorinya adalah gula darah puasa, maka gula darah puasa di atas 126 ya, apalagi sudah 200 itu ya tentu saja sudah diabetes, apalagi sudah ada gejala klasik. Saran saya kalau misalnya masih ragu, boleh dilakukan pemeriksaan HbA1c. Apabila HbA1c-nya di atas sama dengan atau di atas 6,5, itu sudah menunjukkan diagnosis diabetes gitu ya. Nah, untuk ngatur pola makan ya saya rasa baik orang yang sehat gitu ya tanpa penyakit apapun, apalagi yang sudah diabetes, tentu selalu harus mengusahakan pola makan yang sehat ya, yang fokus ke tinggi serat gitu ya, dibatasi karbohidratnya dan juga lemak-lemak jenuhnya, dan jangan lupa aktivitas fisik harus selalu hidup aktif, jangan malas olahraga. Bagus mana dok? Nifedipin Oros dan Kandesartan? Apa boleh lansia 80 tahun minum 2 obat darah tinggi dokter? Dan 2 obat pengencer darah karena habis pasang ring? Makasih dokter. Apakah boleh orang usia lanjut dengan hipertensi dan ini baru dipasang ring jantung ya? Tentunya berarti ada penyakit jantung koroner, sudah ada penyumbatan yang cukup signifikan, biasanya di atas 70%, sehingga perlu dilakukan pemasangan ring. Atau bisa saja dipasang ring karena mengalami serangan jantung menurut diagnosis dokternya. Tentu saja pemberian kombinasi 2 jenis obat pengencer darah ya, biasanya kombinasi antara asam asetilsalicylic acid gitu ya, sama kombinasi dengan golongan P2Y inhibitor ya, misalnya clopidogrel atau prasugrel gitu ya. Itu sangat direkomendasikan memang ya, karena untuk mencegah terjadinya sumbatan ulang di area yang sudah dipasang stent atau istilahnya itu stent retrombosis. Nah, itu jadi biasanya diberikan minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya untuk kombinasi obat antihipertensi, selama jenis golongan obat antihipertensinya itu bekerja menurunkan tekanan darah dari 2 mekanisme yang berbeda, contoh pada kasus ini ya, nifedipin oros itu kalsium antagonis, dia di reseptor kalsium pembuluh darah, dan kalau kandesartan itu dia menghambat di reseptor angiotensin ya, angiotensin reseptor blocker. Itu kan 2 jalur yang berbeda dan sifatnya nanti akan saling sinergis membantu untuk menurunkan tekanan darah. Tentunya akan makin bagus, apalagi kalau misalnya pasiennya selain hipertensi juga penyakit jantung ya, dan jantung kan sangat sensitif. Kalau misalnya tekanan darah tinggi nanti bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung atau juga pembengkakan jantung. Jadi sangat-sangat aman dan justru direkomendasikan, apalagi kalau misalnya memang tekanan darahnya masih bandel, masih di atas 140/90, baru pakai 1 obat. Tentu langkah berikutnya adalah mengkombinasi dengan obat kedua dan seterusnya, bisa sampai kombinasi bahkan lebih dari 3 obat. Maaf, mau tanya dokter, apakah bisa atorvastatin hilangkan atau mengikis sumbatan pada jantung dok? Yang bisa hilangkan atau mengikis sumbatan itu obat atorvastatin atau gemfibrozil dok? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi apakah obat kolesterol bisa membantu mengikis sumbatan jantung? Sebenarnya lebih tepatnya sumbatan pada pembuluh darah jantung kali ya, atau yang disebut aterosklerosis, pengapuran plak ya, plak aterosklerosis pada pembuluh darah jantung koroner, sehingga bisa menurunkan risiko terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Tapi sebenarnya plak aterosklerosis itu bisa terjadi di pembuluh darah arteri manapun, tidak hanya di pembuluh darah jantung koroner. Kalau terjadi di otak ya tentu risiko stroke. Kalau terjadinya pengapuran atau penebalan plaknya di pembuluh darah tepi ya bisa terjadi yang namanya penyakit arteri perifer, bisa sampai meningkatkan risiko terjadinya amputasi. Nah,
Kalau studinya itu memang menarik ya, kalau misalnya penggunaan statin, apalagi statin yang high intensity ya, misalnya atorvastatin pada pertanyaan kali ini, itu memang sudah terbukti bisa menurunkan atau mengurangi ketebalan plak atau terjadinya regresi dari plak aterosklerosis. Apakah angkanya sampai 50%? Saya terus terang agak lupa gitu ya. Tapi yang pasti terjadi penurunan atau regresi dari plak apabila dikonsumsi jangka panjang dan tercapai target LDL kolesterol sesuai dengan panduan. Contoh kalau misalnya pasiennya ada penyakit jantung gitu ya, apalagi baru saja mengalami serangan jantung, itu disarankan menurunkan kadar LDL kolesterol sampai di bawah 55. Nah, untuk pasien-pasien yang risiko tinggi, misalnya pasien diabetes dengan komplikasi yang lain, atau pasien dengan penyakit ginjal kronik, atau memiliki resiko penyakit jantung lainnya, itu juga disarankan paling tidak LDL kolesterolnya diturunkan sampai di bawah 70. Nah, menurunkan LDL itu paling bagus dengan penggunaan obat statin saat ini. Meskipun sekarang sudah ada obat lain yang lebih poten sebenarnya, obat suntik, tapi itu belum masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya bisa menurunkan LDL sampai target seperti itu, ya sangat-sangat rendah ditekan LDL-nya, apalagi menggunakan statinnya dipertahankan untuk jangka panjang, memang dari penelitian bisa terjadi regresi dari plak aterosklerosis alias yang penyempitannya tadi bisa berkurang. Tapi apakah berapa persen pastinya berkurang, ya saya juga mohon maaf belum bisa jawab secara pasti, perlu dilihat penelitiannya satu demi satu ya. Dan mungkin hasil penelitian itu tentu belum tentu bisa pasti gitu ya di penelitian, misalnya berkurang berapa persen atau berapa volumenya, terus pasti kejadian di pasien kita atau kita sendiri akan kejadian seperti itu tuh belum tentu ya, karena tentunya adanya variasi individu dan respon terhadap obat antara satu orang dengan orang yang lain itu juga bisa berbeda. Dok, saya hampir setiap hari menderita sakit kepala, sakit banget sampai menjalar ke muka, mata silau sampai sulit buka mata, pusing. Terus tensi saya bagian bawahnya diastolik jarang sekali normal. Paling bawah itu menetap di 100. Padahal sudah minum obat bisoprolol, amlodipin, dan kandesartan. Namun tensi naik turun terus. Saya udah bosan banget dan ada nyeri pinggang, tangan, sendi panggung gak hilang-hilang. Seakan menetap juga. Kalau aktivitas mudah nyeri sendi. Mohon solusinya, Dok. Keluhannya banyak sekali, tapi yang saya tangkap dari pertanyaannya yang paling mengganggu adalah sakit kepalanya ya. Sakit kepala sampai menjalar ke muka, batang hidung ya, terus matanya silau ya, jadi ada istilah kita tuh fotofobia. Ini biasanya jenis sakit kepala yang kategorinya masuk ke migrain gitu atau cluster headache gitu ya, yang bisa sampai ada silau kena lampu gitu atau cahaya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, apakah bisa terkait dengan hipertensinya? Ya bisa-bisa saja, meskipun termasuk gejala yang tidak spesifik ya. Hipertensi itu sebenarnya teorinya tidak ada gejala spesifik, jadi belum tentu kalau sakit kepala itu pasti karena tensinya lagi naik. Jangan-jangan gara-gara lagi ngerasain sakit kepala, badannya stres karena merasa ada nyeri, rangsangan nyeri tersebut yang membuat tekanan darahnya naik. Biasanya sih malah seperti itu, karena kan kalau badan kita nyeri, tentu saraf otonom, saraf simpatis itu akan teraktivasi sehingga memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Tapi seringkali dibalik sama orang-orang, karena tensinya naik dulu baru sakit kepala. Ya, pada beberapa orang memang bisa sih ada yang merasa seperti itu, dan tiap kali ada nyeri atau misalnya sakit kepala di tensi, memang kebetulan tensinya tinggi. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya belum turun-turun juga, ini kan sudah kombinasi 3 macam obat ya. Ya masih mungkin saja sih bisa masuk ke kategori hipertensi resisten, tapi belum memenuhi kriteria karena belum ada penggunaan obat golongan diuretik alias obat penurun tekanan darah yang mekanisme kerjanya itu dengan memperbanyak air kencing gitu ya. Nah, ini kan belum diberikan ya, baru bisoprolol, amlodipin, sama kandesatan. Bisoprololnya pun dosisnya masih yang kecil, yang 2,5 mg. Dosis bisoprolol itu bisa dinaikkan bertahap sampai maksimal 10 mg. Jadi kalau tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik gitu ya, tolong konsultasi lagi ke dokter penyakit dalamnya, mungkin untuk pertimbangan titrasi obat gitu ya, atau pertimbangan pemberian diuretik kalau misalnya memang susah sekali terkontrol tekanan darahnya. Tapi biasanya tuh
diuretik lebih diutamakan kalau yang tensi sistoliknya ya, yang atasnya yang tinggi gitu. Nah, ini kan lebih ke diastoliknya. Jadi apakah ini isolated diastolic hypertension atau misalnya hipertensi berat saja, bukan yang resisten. Nah, itu perlu titrasi dosis obat. Nah, kalau misalnya untuk nyeri-nyeri sendi, tangan, pinggang, panggul, ini banyak sekali ya sendi-sendi yang terkena ya. Saya nggak tahu karena saya nggak periksa pasiennya, tapi tentu kalau nyeri sendi multiple seperti ini ya perlu dievaluasi apakah ada penyakit inflamatori atau peradangan pada sendi yang mungkin kategorinya entah ke autoimun atau radang sendi yang lainnya, misalnya rheumatoid arthritis atau spondyloarthropathy misalnya gitu ya. Masih banyak sekali kemungkinan penyebab peradang sendi ini. Atau jangan-jangan pernah juga saya dapat pasien sakit-sakit badan semua gitu ya di banyak titik ya, terus usut punya usut ternyata pemeriksaannya lebih mengarah ke gangguan psikosomatik. Jadi karena dia udah stres, menderita sakit lama, akhirnya mempengaruhi ke kondisi fisik yang disebut penyakitnya itu fibromialgia. Nah, ini makanya masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Ya tolong diperiksakan saja, bahkan kalau perlu second opinion untuk penyakit sakit-sakit sendinya ke konsultan reumatologi itu juga lebih bagus supaya makin terarah mencari diagnosisnya. Semoga cepat sembuh dan semoga cepat terkontrol tekanan darahnya ya. Apakah ada hubungannya rheumatoid arthritis dengan carpal tunnel syndrome dan sindrom de Quervain? Baik, ini pertanyaan menarik lagi tentang kondisi penyakit rematik ya. Jadi rheumatoid arthritis, radang sendi ya, itu memang sangat berhubungan dengan kondisi radang pada struktur sekitar sendi yang lain ya, misalnya tendon atau jaringan sinovial gitu ya. Nah, pada kasus sindrom de Quervain itu kan radangnya istilahnya tenosinovitis ya, di mana nih di dekat pergelangan tangan gitu ya. Nah, itu sering sekali memang dialami dan bisa merupakan salah satu komplikasi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Begitu juga dengan carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu terjadi jepitan saraf ya pada nervus medianus gitu ya, sehingga menyebabkan nyeri dan juga kesemutan ya pada 3 jari ini nih ya, yang di tengah, jari manis sampai ke kelingking gitu. Nah, itu bisa kalau misalnya ada radang sendi karena rheumatoid arthritisnya menyebabkan jepitan pada saraf medianus sehingga terjadi carpal tunnel syndrome sebagai komplikasi dari rheumatoid arthritis. Nah, untuk menghindari hal tersebut tentu harus dievaluasi nih apakah kondisi RA-nya rheumatoid arthritisnya sudah terkontrol alias low disease activity atau dia masih kategorinya RA-nya ini sangat aktif atau high disease activity. Tentunya perlu evaluasi apakah obat-obatnya sudah cukup untuk mengontrol gejala rheumatoid arthritis atau belum. Dan untuk kondisi de Quervain dan juga carpal tunnel syndrome-nya ya boleh konsultasi juga ke dokter saraf misalnya untuk carpal tunnel syndrome, atau untuk de Quervain-nya bisa ke konsultan reumatologi juga atau mungkin ke dokter ortopedi atau ke dokter penyakit dalam biasa, itu juga bisa. Yang penting kalau ada radang tenosinovitis tentu sendi ya yang terkena atau urat yang terkena radang itu harus diistirahatkan ya. Seringkali perlu pemakaian kayak semacam strap gitu ya untuk mengimobilisasi atau supaya jangan banyak gerak area jempol sampai ke pergelangan ya kalau untuk de Quervain syndrome. Oke, semoga membantu jawabannya dan semoga cepat sembuh ya. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.